Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti materi pengembangan SDM melalui video. Saya selaku kepala balai, saya selaku pemateri, mohon maaf lahir dan batin karena saya tidak bisa untuk bertatap muka langsung dengan peserta diklat. Bapak Ibu yang saya hormati, dasar hukum pelaksanaan diklat yang pertama adalah PMA 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri pada Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK. Jadi itu ada pegawai, PNS dan non PNS. Tujuan pengelolaan SDM atau sumber daya manusia yang pertama adalah untuk mengembangkan efektivitas kinerja sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Artinya dalam suatu satker ataupun organisasi harus mempunyai SDM yang baik dan bagus sehingga bisa memajukan organisasi yang dimaksud. Yang berikut adalah memperbaiki kualitas kerja dalam organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Kalau SDM-nya bagus berarti secara otomatis memberikan kontribusi terhadap organisasi. Yang berikut adalah memberikan satuan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Jadi ada 3 tujuan pengelolaan SDM yang Bapak Ibu harus ketahui. Permasalahan atau pemecahan masalah yang harus kita laksanakan saat ini adalah yang pertama adalah kebijakan pembinaan sumber daya manusianya. Itu permasalahan yang pertama. Untuk apa? Untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan Papua melakukan program diklat sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 31 bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengeluaran, pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil PNS dengan tujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil PNS, diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian, etika PNS, pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, arah dan strategi pengembangan sumber daya manusia itu ada 3 arah yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah penyusunan klarifikasi jabatan ASN dan NPASN atau pegawai
non-PNS secara rasional sebagai bahan penyusunan peta jabatan pada setiap satuan organisasi baik pusat maupun daerah. Yang berikut adalah penyusunan standar kompetensi jabatan PNS sebagai tolak ukur kinerja PNS maupun NPASN sebagai tolak ukur kinerja PNS maupun NPASN. Yang berikut adalah penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai yang berorientasi pada standar kompetensi dan misi organisasi. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta pemerintah kepada masyarakat. Setiap pembinaan dan arah peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan menjadi relevan dalam menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian standar kompetensi baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional maupun staf pegawai non jabatan. Menurut saya, saat ini yang berkembang adalah perubahan di setiap instansi pemerintah. Arahannya adalah perubahan, yaitu perubahan menuju pelayanan yang terbaik. Maka SDM yang ada harus berubah. Perubahan dapat dimulai dari perilaku kerja, baik perilaku kerja pegawai, pimpinan, dan organisasi. Ada 3 pengembangan yang harus dilakukan demi pengembangan diri kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengembangan pengetahuan, cognitive development. Yang berikut adalah pengembangan keterampilan, skill development. Yang ketiga adalah pengembangan sikap development. 3 pengembangan ini harus kita tanamkan di dalam diri kita untuk pengembangan diri kita untuk memajukan organisasi di satker kita masing-masing. Setiap ASN maupun non-ASN harus mengembangkan diri dalam pelatihan dan pengembangan. Bagi pegawai pengembangan membawa keuntungan di antaranya. Jadi kalau kita ikut pelatihan, itu keuntungan untuk diri pribadi kita. Untuk apa? Untuk mendorong pencapaian pengembangan diri pegawai, untuk memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan dan memiliki pandangan tentang masa depan karirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga orang bijak mengatakan bahwa orang yang mau belajar terus menerus berarti dia adalah pemilik masa depan. Sedangkan orang yang tidak mau belajar, dia adalah pemilik masa lampau. Yang berikut adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja dan prestasi kerja, membantu menghilangkan ketakutan dalam mencoba hal-hal dalam pekerjaan, menggerakkan pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi saya sarankan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pada saat untuk pemanggilan peserta untuk mengikuti kegiatan diklat, berarti Bapak Ibu harus siap untuk mengikuti dan Bapak Ibu untuk mengembangkan karirnya Bapak Ibu demi untuk kepentingan organisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikut nilai dasar ASN saya tidak perlu untuk menjelaskan. Nanti Bapak Ibu yang membaca. Yang berikut juga ada prinsip-prinsip ASN. Bapak Ibu sendiri mempelajari. Nanti materinya sudah ada di web. Bapak Ibu sendiri bukan sendiri dan mempelajari. Tugas dan fungsi peran ASN juga sudah ada
yaitu tugas ASN untuk kita. Yang pertama adalah, Bapak Ibu saya perlu sampaikan, pertama adalah untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jadi tugas kita sebagai seorang ASN harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Artinya kita harus memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Yang berikut adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikut adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia. Kenapa? Yang ketiga ini kita harus mempersatukan, mempereratkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena kita sebagai seorang ASN kita punya haknya diberikan oleh negara, yaitu gaji, dan kita juga punya kewajiban adalah untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan fungsi ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang berikut adalah pelayanan publik, yang berikut adalah perekat dan persatuan bangsa. Itu fungsi kita sebagai seorang ASN maupun seorang non ASN. Kenapa non ASN juga terlibat di dalam hal tiga fungsi tersebut? Karena dia juga diberikan gaji oleh negara. Bapak Ibu yang saya hormati, peran ASN dia adalah sebagai ASN dan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bapak Ibu yang saya hormati, struktur organisasi Kementerian Agama, nanti Bapak sendiri, Ibu sendiri lihat struktur kita di Kementerian Agama. Sedangkan tugas Kementerian Agama, Bapak Ibu, tugas kita di Satker Kementerian Agama adalah Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu adalah tugas kita seorang ASN di bidang agama. Fungsi Kementerian Agama nanti Bapak Ibu sendiri lihat, sendiri baca. Terima kasih. Itu yang saya bisa sampaikan di pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan melalui WA untuk kita sama-sama membicarakan permasalahan SDM ini, sehingga SDM ada di Kementerian Agama selalu baik dan untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan organisasi Kementerian Agama. Akhir kalam, wallahu muwaffiq lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.